Makanya kenapa seorang sales harus masuk ke dalam konsultatif. Barang yang semakin kebuka, semakin membuat customer tidak tertarik lagi. Contoh, ibu dengan gampang masuk ke Shopee, ibu dengan gampang masuk ke Tokopedia, ibu masuk dengan gampang kemanapun. Buat apa ibu nanya-nanya kalau mama ibu bisa langsung beli? Sahabat Sales, kali ini kita mau bahas buku dari David Meerman Scott. Semoga benar ya, judulnya The New Rules of Sales and Service. Nah, menarik nih, ada sales dan service. Coach, ini buku barunya New Rules of Sales and Service. Yap. Berarti sales after service atau? Nah, ini menarik nih. Jadi, di buku ini ngebahas kan namanya New Rules ya. New Rules kan ada aturan baru. Ya. Yang aturan baru untuk para penjual dan juga bagaimana ketika kita ngelayanin servisnya. Kenapa disebut aturan baru? Karena di zaman sekarang, di zaman era modern, semua informasi dapat diakses dari manapun. Betul nggak? Iya, betul. Nah, karena informasi dapat diakses dari manapun, maka customer yang tadinya nggak tahu apa-apa, mendadak menjadi mereka lebih pintar daripada si salesnya. Bener dong? Iya. Jadi bahkan sebelum dia ketemu kita, dia sudah tahu apa yang bakal terjadi. Karena dia sudah punya datanya. Masuk akal, Bu? Nah, tugas kita apa? Bagaimana kita mengubah dia untuk mengubah orang tersebut yang sudah pintar tadi, tanda kutip, untuk jadi mengikuti permainan kita. Nah, di dalam buku ini fokusnya apa saja? Yang difokusin adalah mengubah peran penjual yang tadinya cuma jualan saja, sekarang pakai metode kolaboratif. Kolaboratif artinya apa, Bu? Jadi bukan saya cuma jualan sama ibu, tapi saya mengajak, ada nggak kebutuhan itu dari ibu? Kalau kebutuhannya ada, baru saya jualan. Kalau nggak ada kebutuhannya, enggak. Jadi kayak perpaduan konsultatif selling dan kolaboratif. Jadi bagaimana menemukan jawaban yang tepat dari seluruh problemnya. Makanya kolaboratif. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita bekerja dengan real time. Saya ambil contoh. Ibu Ana pasti sering banget ngomong. Bahkan saya ingat banget Bu Ana selalu ngomongin. Makanya kalau sales, kalau di chat sama customer, buru-buru jawab. Jangan dipending-pending. Betul? Yeah. Nah, itulah real time. Yang dimana anak-anak sekarang, di zaman-zaman sekarang sales, kadang-kadang di chatting tidak langsung jawab. Nunggu sampai besok. Kadang-kadang malah bisa sampai 2-3 hari baru dijawab, betul nggak? Iya. Nah, makanya pertanyaannya, dulu kan kita pernah ngobrol juga, mungkin nggak suatu saat mereka diganti oleh AI? Saya jawab, kalau mereka tidak langsung jawab, maka suatu saat bisa diganti AI. Menarik ya? Nah, pertanyaannya apalagi sekarang saya nemuin ChatGPT sudah bikin ChatGPT versi 5 yang dulu waktu kemarin versi 4. Katanya versi 5 tingkat kesalahannya makin kecil. Waduh. Dan kalau yang 4 banyak halunya. Jadi halu tuh bisa aja itu bukan yang sesuainya. Kalau sekarang udah 5, lebih tingkat halunya udah berkurang dan lebih efektif. Nah, pertanyaannya, kalau seperti itu apa yang bakal terjadi? Maka si customer akan istilahnya apa ya istilahnya? Dia akan dapat jawaban by AI dan jawabannya mungkin lebih customized dan lebih bagus. Kenapa enggak? Memang per hari ini setahu saya beberapa AI punya kelemahan. Ngomongnya muter-muter. Tapi pertanyaan, kalau kita bisa membuat AI dengan konsep tidak muter, suatu saat bisa tidak muter kan? Nangkep ya Bu ya? Nah, dan juga yang paling penting dalam buku ini adalah konsepnya, jualannya konsepnya cerita. Oh, storytelling. Storytelling. Jadi bukan sekedar selling biasa saja. Jadi dia cuma mau mengajak kepada orang bagaimana bukan hanya sekedar jualan, dan yang paling penting kita tahu nih belakangan banyak sales yang ketika jualan langsung down ketika gagal. Makanya di dalam buku ini dibahas supaya bagaimana menjadi agile. Lebih kuat menghadapi tantangan. Mendapat masalah dia lebih oke. Nah itu. Nah jadi apa yang dibahas di dalam buku ini kita persatu-satu kita kupas ya. Yang pertama di dalam buku ini tadi udah dijelasin ya bahwa customer tahu lebih banyak daripada kita sekarang. Dia tahu lebih mandiri. Bahkan contoh. Asuransi mobil. Kalau dulu kita nggak tahu berapa asuransi mobil. Sekarang Anda tinggal masuk ke dalam aplikasi, tinggal cari di Google, keluar ada beberapa situs-situs yang ngasih asuransi. Asuransi mobil dan sebagainya. Perhitungannya atau Perhitungannya. lembaganya? Lembaganya.
lengkap gitu loh. Jadi makanya informasinya sekarang terbuka. Kita dengan gampang tinggal milih, mau milih A, B, atau C, tinggal kita pilih. Makanya kenapa customer menjadi lebih terbuka. So, ini yang disebut namanya transaksional. Secara logika, karena transaksional, maka biayanya akan sangat rendah dan biayanya harganya lebih murah dibandingkan saya bayar gaji sales dan kasih komisi sales. Makanya kenapa seorang sales harus masuk ke dalam konsultatif. Barang yang semakin kebuka, semakin membuat customer tidak tertarik lagi. Contoh, ibu dengan gampang masuk ke Shopee, ibu dengan gampang masuk ke Tokopedia, ibu masuk dengan gampang kemanapun. Buat apa ibu nanya-nanya kalau mama ibu bisa langsung beli? Masuk akal? Bahkan saya ambil contoh, laptop aja. Kemarin kan anak kita beli laptop tuh. Nah ketika mereka beli laptop, saya dengan gampang cari di sosial media, saya nggak perlu nanya-nanya karena saya ngerti tentang IT dan harganya ternyata memang lebih murah kan? Dibandingkan di toko. Lucu kan? Padahal kayak gitu. Nah gambaran itu, maksudnya customer lebih tahu banyak. Tetapi customer yang tidak tahu ngerti banyak, dia datang ke mall, dia nanya, itulah kesempatan dia saat itu jualan. Makanya pakai konsep penjualan konsultatif dan story selling. Gimana caranya dia jualan, kenapa dia harus beli sama kita, tidak beli di online, itu cara mainnya. Nah kayak gitu ya. Nah masuk ketiga tadi real time. Real time makanya menggunakan apa? Zaman sekarang karena sudah ada aplikasi, software, maka pakai aplikasi. Maka sales yang jawabnya lama-lama, saya bilang sebentar lagi pensiun. Walaupun Bu Anda selalu ngomong, jangan pensiunkan sales Anda. Kalau mama lebih lama dan tidak menjawab, bakal pensiun beneran. Itu bisa terjadi kalau khususnya dia nggak punya agile. Agile tadi, pendekatan dia adalah bagaimana caranya ketika menghadapi customer dengan semangat, tetap berjuang. Ketika customer mengatakan enggak, dia bisa belok. Saya banyak banget menemukan Bu, begitu dia nelfon ke customer, nelfon 10. Begitu ditolak bilang enggak, dia ditutup, dia telepon lagi, besok pakai skrip yang sama. Saya pernah buat konten dengan Aulia, saya bilang, sales nggak bisa pakai konten yang sama, skrip yang sama. Skrip itu fleksibel, begitu lu gagal, bikin cari. Kalau saya menganjurkan punya satu buku, tulis buku itu, apa penyebab ditolak, ganti revisi skrip. Sampai berapa kali? Kalau saya menyarankan 3 kali dengan customer yang berbeda-beda, apakah skrip itu berguna apa enggak. Kalau 3 kali masih kena problem, ganti lagi. Itu yang disebut agile. Oh, agile seperti itu ya. Betul, kebanyakan sales tidak mau. Dia cuman, kalau saya bilang muka tembok, skripnya tetap sama, itu nggak cerdas. Benar nggak Bu? Iya. Nah, berikutnya lagi adalah otentisitas dan transparansi. Artinya kita ketika jualan harus terbuka dari awal, buka semuanya, kita jujur dan sebagainya, apa yang mereka dapatkan, harga juga yang kita kasih adalah harga yang terbaik. Intinya itu. Kita bukan mau pakai curang dan sebagainya karena semua dunia ini terbuka. Apa yang mereka dapatkan, mereka belajar apa, itu yang mereka dapatkan. Dan berikutnya adalah konten yang bernilai. Konten bernilai di zaman sekarang jelas banget Bu, setiap orang mau beli apapun, saya juga lihat Ibu Ana juga sama, buka sosial media, ngecek barangnya, cocok, beli, betul nggak? Ya. Betul konten itu kan? Dan bahkan saya ngeliat tuh, Ibu selalu ngeliat tuh konten-konten, wah ini menarik ya, bahkan kita kadang-kadang nemu konten yang kadang-kadang, kok kita nggak tahu ya ada barang itu ya? Baru tahu ada barang itu, nah itu ada dari sosial media. Nah itulah makanya konten-konten itu kita sebut konten-konten yang bernilai. Konten bernilai, jadi karena apapun, setiap orang mau beli apapun, dapat informasi. Nah, yang terakhir adalah teknologi. Teknologi dan data, bagaimana menggunakan CRM untuk menganalisa dari customer-nya, berapa customer yang kontak, berapa yang ditemukan, dan sebagainya, dan diolah, dan kemudian data tersebut dipakai tekniknya untuk jualan. Di buku ini, itu yang semua yang dibahas, Bu, dalam buku ini. Oke. Nah, dari sisi service, tadi ini kan judulnya Nyurus. Betul. Sales and service. Dan sisi servisnya yang mana nih? Kalau servisnya, berkaitan service itu adalah berkaitan dengan ketika orang butuh apa, problem apa, kita cepet jawab apa. Oh, yang real time ya? Betul. Yang kedua, kalau mama dia bisa real time, maka lebih cepat kan dia itu service kan, melayani kan. Itu yang ibu selalu tekankan kan, khususnya jualan. Nah, di beberapa bagian mungkin saya mau bahas yang lebih dalam Ibu. Berkaitan dengan agile. Nah, agile itu bagaimana caranya supaya agile?
Di dalam buku ini dia ngebahas tentang bagaimana memapping buyer journey. Jadi istilahnya dari awal dia belum beli sampai beli, journey-nya apa saja perjalanannya. Jadi dalam perjalanan itu kita bisa mengidentifikasikan di mana titik kontak customer kepada kita. Nah, jadi kita tahu nih, oh berarti saya perlu agile pada saat nelfon ke customer, bikin janji temu. Berarti saya harus merubah skrip di sini. Oh, saat ketemu, saya harus meeting, berarti saya harus buat sini. Kayak contoh, Bu Ana ngajak saya untuk pergi ke Bandung, kita mau ada meeting dengan satu customer, saya kan nanya, yang presentasi siapa? Kalau yang presentasi dari kita, berarti kan saya tahu tuh titik kontaknya. Karena tahu titik kontak itu Maria, ini adalah momen di mana saya ketemu sama customer. Nah, saya harus buat skrip. Nah, tugas saya adalah, karena Ibu udah ngomong, kita ketemu salah satu bank. Tugas saya mikir nih, oke, dia mau ngomong apa nih? Mau arahnya kemana nih? Nah, tugas saya ngebuat itu. Supaya pada saat pembukaan, bukan saya menjelaskan perusahaan kita berdiri sejak tahun berapa, saya nggak mau jelasin itu. Yang saya mau jelasin adalah apa yang bisa kita bantu dari mereka. Masuk akal ya? Nah, lanjut. Kemudian abis itu bagaimana kita, ya tadi ya, buat real time content deployment, yaitu tadi konsepnya, bagaimana supaya ketika ada problem kita bisa langsung jawab, dan kemudian abis itu kita buat bagaimana cara memberikan penawaran. Ketika memberi penawaran, kan nawarin misalnya, halo selamat pagi Bu Ana, saya dari perusahaan corporate consulting Bu. Saya perusahaan yang dapat membantu Anda meningkatkan penjualan Anda hingga 2-3 kali lipat dalam waktu 3 bulan. Nah, saya ingin berbicara sama Ibu, apakah kan bilang saya ingin berbicara sama Ibu untuk membantu perusahaan Ibu untuk meningkatkan penjualan. Bagaimana pandangan Ibu setelah mendengar kalimat ini? Oh, kayaknya saya belum perlu. Oke, belum perlu. Berarti penjualan Anda baik-baik saja dong, Bu. Dia bisa jawab apa? Enggak. Ya dong, kalau dia bilang, enggak juga sih. Oke, so kalau saya boleh tahu challenge saya per hari ini penjualan Anda apa? Oh, challenge-nya gini. Nah, kebetulan perusahaan kami juga banyak membantu bla 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 bla. Nah, cerita, kami punya customer begini. Bagaimana? Mau tertarik untuk bahas lebih lanjut? Oh, boleh deh. Kita atur waktu. Nah, baru atur waktu ketemu. Kalau dia jawab, enggak sih, saya nggak ada problem itu. Oh, jadi sana baik-baik aja. Berarti bukan customer qualified, pre-qualified. Berarti dikualifikasikan, nggak masuk. Itu loh, Bu. Nah, kebanyakan saya suka gagal di situ, Bu. Dia nggak, jadi kalau mama, halo saya begini, oke saya belum perlu, sudah, oh ya udah makasih tutup. Nah itu nggak agile. Paham ya konsep agile? Agile itu adalah bagaimana dia bertahan untuk supaya tetap bisa bikin janji temu. Nah kebanyakan saya gagal di situ. Oke. Ya. Nah berikutnya adalah storytelling. Di storytelling sebenarnya sederhana di dalam buku ini Mbak saya, yaitu adalah pertama problem, harus ngomongin problemnya dulu. Kedua adalah ngomongin perjalanannya. Jadi maksudnya gini, contoh problem. Kebetulan nih coach, perusahaan saya punya problem berkaitan dengan hardware kami. Hardware kami itu suka problem. Apalagi ketika kami pakai buat presentasi. Ketika kami presentasi di customer, hardware saya atau laptop saya suka mati. Itu kan jurnal itu ya Bu. Nah, jadi jurnal. Saya bingung tuh gimana nyelesainnya. Baru kita jawab. Kebetulan kami punya caranya. Kami pernah tuh pakai buat ini. Mereka kebantulah pekerjaan mereka. Dan akhirnya solusinya itu bisa dibantu dengan hardware yang punya kami. Dan hasilnya mereka produktivitas menjadi meningkat. Karena nggak perlu hustle, ada problem dan sebagainya. Nah itu konsep ceritanya. Jadi problem, journey, solution, dan result. Oke, itu aja berarti ya Coach ya? Iya, karena sebenarnya kalau semua jualan sebenarnya sama sih, cara cerita sama Bu, cuman metode ceritanya saja yang diubah. Oke, nah sahabat sales ternyata ada hal-hal menarik ya mengenai new rules ini, terutama servisnya gitu ya ke customer. Nah buku ini bisa ada bahasa Indonesianya Coach? Nggak ada, buku ini nggak ada bahasa Indonesia. Oke, nah jadi boleh di searching lah ya. Sahabat sales biasanya juga ada di sini ya Coach ya. Kita kasih tahu informasi di mana gitu ya. Nah, sahabat sales kalau ada pertanyaan seputar buku kita kali ini, yuk langsung aja dilayangkan di YouTube channel kita supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Dengan saya Ina Melani dan saya Coach Antoni Sari mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit.